Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani dengan NIM 2121294 akan membacakan hasil pemakalah kami, yaitu tentang memahami aliran pendidikan klasik. A. Pengertian empirisme. Empirisme adalah aliran penganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangan ditentukan oleh pengalaman empiris nyata melalui alat indera, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luar maupun melalui proses pengelolaan dalam diri dari apa yang didapatkan secara langsung. Jadi, segala kecakapan serta pengetahuan terbentuk dan ditentukan oleh pengalaman. Pengalaman diperoleh dari dunia luar melalui indera, sehingga dapat dikatakan lingkungan yang membentuk perkembangan anak. Dan empirisme berasal dari bahasa Latin. Asal katanya yaitu empiri, yang berarti pengalaman. Pemikiran ini dipelopori oleh Johann Locke, filsuf kebangsaan Inggris yang terkenal dengan teorinya tabula rasa, artinya meja berlapis lilin yang belum ada tulisan di atasnya. Dengan kata lain, seseorang dilahirkan seperti kertas putih yang kosong yang belum ditulis. Maka dari itu, pendidikanlah yang akan ditulisnya. Perkembangan seorang anak tergantung 99% pada pengaruh lingkungan atau pada pengalaman-pengalaman yang diperoleh dalam kehidupannya. Menurut Johann Locke, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan yaitu: A. Pendidikan harus diberikan sejak awal mungkin. B. Pembiasaan dan latihan lebih penting daripada peraturan, perintah, atau nasihat. C. Anak didik harus diamati dari dekat untuk melihat, seperti: 1. Apa yang paling tepat bagi anak itu sesuai dengan umurnya atau tingkat perkembangannya. 2. Hasrat-hasrat yang sangat kuat. 3. Kecenderungannya mengikuti orang tua tanpa merusak semangat anak tersebut. 4. Anak harus dianggap sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini, kepada anak harus diberikan alasan tentang hal yang dituntut dari dirinya. 5. Pelajaran di sekolah jangan sampai menjadi beban bagi anak tersebut, namun hendaknya menyenangkan dan merupakan suasana bermainnya terbuka luas mungkin bagi si anak tersebut berbagi kemungkinan yang dapat ditimbulkannya. B. Pengertian nativisme. Nativisme teori ini dikebalikan dari teori empirisme yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki berbau nasihat. C. Anak didik harus diamati dari dekat untuk melihat, seperti: 1. Apa yang paling tepat bagi anak itu sesuai dengan umurnya atau tingkat perkembangannya. 2. Hasrat-hasrat yang sangat kuat. 3. Kecenderungannya mengikuti orang tua tanpa merusak semangat anak tersebut. 4. Anak harus dianggap sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini, kepada anak harus diberikan alasan tentang hal yang dituntut dari dirinya. 5. Pelajaran di sekolah jangan sampai menjadi beban bagi anak tersebut, namun hendaknya menyenangkan dan merupakan suasana bermainnya terbuka luas mungkin bagi si anak tersebut berbagi kemungkinan yang dapat ditimbulkannya. B. Pengertian nativisme. Nativisme teori ini dikebalikan dari teori empirisme yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan baik faktor lingkungan ataupun alamiah yang memengaruhi terhadap perkembangan anak, melainkan semuanya dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan seorang anak. Nativisme berasal dari bahasa Latin, yaitu asal katanya nativicertinya, terlahir, yang artinya terlahir. Pemikiran ini dipelopori oleh Schopenhauer, seorang filsuf berasal dari Jerman yang hidup pada 1788 sampai 1880. Berpendapat pendidikan ialah membiarkan seseorang bertumbuh berdasarkan pembawaannya. Seseorang akan berkembang berdasarkan apa yang dibawanya dari lahir. Hasil akhir ini bertumbuh dan berkembang, serta pendidik manusia atau seseorang ditentukan oleh pembawaan dari lahir. Dan pembawaan itu ada yang baik dan ada pun yang buruk. Maka dari itu, manusia akan berkembang dengan pembawaan baik atau pembawaan yang buruk yang dibawanya sejak lahir. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak akan aktif atau berdaya dalam memengaruhi perkembangan, serta pendidikan juga tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap perkembangan seseorang manusia dan tidak akan ada gunanya untuk perkembangan. Pernyataan atau kehidupan sehari-hari seringkali ditemukan anak yang mirip dengan orang tuanya atau secara fisik, dan anak juga mewarisi bakat-bakat yang dimiliki orang tuanya. Contohnya, orang tua yang menginginkan anaknya menjadi seniman,
Ia berusaha mempersiapkan alat-alat dan bahan untuk memahat dan melukis, serta mendatangkan guru untuk mengajarkan melalui lukis. Oleh karena itu, pemikiran ini merupakan pemikiran pesimis dalam pendidikan pesimisme. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ahmad Nurul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ahmad Nurul Huda, NIM 2121283 akan melanjutkan pembacaan makalah. C. Pengertian konvergensi. Faktor pembawa dan faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangatlah penting. Keduanya tidak dapat dipisahkan sebagaimana sama halnya dengan teori nativisme. Teori ini juga mengakui bahwa pembawaan yang dibawa anak sejak lahir juga meliputi pembawaan dan juga pembawaan buruk. Pembawaan anak yang dibawa pada waktu sejak lahir tidak akan bisa berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan pembawaan tersebut. Aliran ini dikemukakan oleh William Stern pada tahun 1871 sampai 1939, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan penting. Kemampuan yang dibawa pada waktu lahir akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan bakat. Sebaliknya, lingkungan yang memang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang dalam dirinya tidak terdapat kemampuannya. Sebagai contoh, hakikat kemampuan anak manusia berbahasa dan kata-kata hasil dari konvergensi. Stern berpendapat hasil pendidikan itu tergantung dari pembawaan dan lingkungan, diibaratkan ada dua garis yang menuju ke satu titik pertemuan sebagai berikut. 1. Pembawaan, 2. Lingkungan, 3. Hasil pendidikan. Menurut teori konvergensi, pendidikan berdasarkan A. Pendidikan mungkin untuk dilaksanakan. B. Pendidikan disebut sebagai pertolongan kepada lingkungan anak-anak didik untuk membangun potensi, untuk mengembangkan potensi yang kurang baik. Yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Memahami tumbuh dan kembang manusia, adapun variasi pendapat tentang faktor yang menentukan tumbuh dan kembang. Pada strategi yang paham tentang tingkah laku atau sikap manusia, model mengajar dan gagasan belajar mengajar dari beberapa uraian di atas. Yang cocok dapat diterima sesuai dengan kenyataan adalah teori konvergensi yang tidak mengekstrimkan faktor pembawaan. D. Pengertian agama. Menurut Islam, pendidikan adalah corak hitam putihnya perjalanan hidup seseorang. Oleh karena itu, ajaran Islam menetapkan bahwa pendidikan merupakan salah satu kegiatan yang wajib hukumnya bagi pria dan wanita, dan berlangsung seumur hidup semenjak dari buayan hingga ajal datang. Kedudukan tersebut secara tidak langsung telah menempatkan pendidikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan hidup dan kehidupan umat manusia. Dalam hal ini, Dewey berpendapat bahwa pendidikan sebagai salah satu kebutuhan hidup, salah satu fungsi sosial, sebagai bimbingan, sebagai sarana pertumbuhan yang mempersiapkan dan membuka serta membentuk disiplin hidup lewat transmisi baik dalam bentuk informal, formal maupun non-formal. Bahkan jauh Lord G mengatakan bahwa pendidikan dan proses hidup dan kehidupan manusia itu berjalan serempak, tidak terpisah atau sama yang lain. Dalam dunia pendidikan Islam terdapat 3 aliran utama filsafat pendidikan Islam, yaitu yang pertama aliran religius konservatif dengan tokoh utamanya adalah Al-Ghazali. 2. Aliran religius rasional dengan tokoh utamanya yaitu Ikhwan al-Safa. Demikian dianalisis oleh Jawad Ridla berdasarkan pada konsep keilmuan yang melandasi aliran pemikiran pendidikan Islam tadi. Menariknya, konsep keilmuan ternyata memang diakui sebagai salah satu tema sentral dalam spektrum tradisi intelektual Islam. Berdasarkan peta aliran itu, kita dapat menyimpulkan bahwa khazanah pemikiran pendidikan Islam tidak monolitik dan uniform, melainkan variatif dan plural sebagaimana dalam tradisi pemikiran keislaman lainnya. Dengan demikian, pendidikan menyandang sisi keseluruhan aspek kebutuhan hidup dan berpotensi sejalan dengan dinamikanya hidup serta perubahan-perubahan yang terjadi. Sebagai akibat
logisnya, maka pendidikan senantiasa mengandung pemikiran dan kajian, baik secara konseptual maupun operasionalnya, sehingga diperoleh relevansi dan kemampuan menjawab tantangan serta memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Sekian pembacaan makalah dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.